Shin Tae-yong coret dua pemain yang bantu timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong mencoret dua pemain yang membantu timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2024. Dua pemain yang dimaksud adalah Nuri Agus dan Elkan Bagot. Senin, tanggal 1 April tahun 2024 pagi WIB, PSSI mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan mengikuti pemusatan latihan TC di Dubai, Uni Emirat Arab pada 1–11 April tahun 2024. TC ini digelar sebagai persiapan timnas Indonesia U23 ambil bagian di Piala Asia U23 2024 Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Dari 27 pemain yang dipanggil, tidak terdapat dua pemain yang membantu skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024. Lantas, apa alasan Shin Tae-yong tidak memanggil Nuri Agus dan Elkan Bagot? Nuri Agus tidak dibawa karena kalah saing dengan 4 kiper yang dibawa Shin Tae-yong ke Dubai. Mereka ialah Hernando Ari Persebaya Surabaya, Muhammad Adi Satrio PSIS Semarang, Erlangga Setio PSPS Riau, dan Dava Fasya Borneo FC. Bagaimana dengan Elkan Bagot? Apakah bek 21 tahun ini kalah saing setelah timnas Indonesia U23 kedatangan Justin Buchner? Jawabannya tentu tidak. Ada dua kemungkinan kenapa Elkan Bagot tidak gabung dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Faktor pertama karena Elkan Bagot tengah mengalami cedera betis. Faktor cedera betis ini yang membuat bek bertinggi badan 196 cm ini absen saat timnas Indonesia dua kali menumbangkan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi jadi WNI. Fullback kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret tahun 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Instagram. Awal bulan ini, Shin Tae-yong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Tae-yong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong pun masuk bidikan. Shin Tae-yong menyaksikan lagi NEC Nijmegen vs SC Heerenveen pada tanggal 10 Maret tahun 2024. Kelar pertandingan, Shin Tae-yong yang didampingi Fardi Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Melabo, Aceh, kata Kelvin Verdong. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia blak-blakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Itu, memperkuat timnas Indonesia, merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi, sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Alasan PSSI tiba-tiba hentikan sementara BRI Liga 1. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB membuat keputusan yang mengejutkan pada hari Sabtu 30 Maret tengah malam waktu Indonesia Barat. Mereka tiba-tiba memutuskan BRI Liga 1 2023-2024 untuk jeda sejenak.
Penghentian sementara BRI Liga 1 itu berkaitan dengan Piala Asia U23 dan Timnas Indonesia U23 akan ikut serta dalam ajang yang akan digelar mulai 15 April mendatang tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memahami bahwa keputusan terbaik mesti diambil PSSI. Ia pun menyebut kompetisi klub dan Timnas Indonesia U23 sama pentingnya. Erick pun ingin agar letupan prestasi Timnas Indonesia di level internasional ini bisa selaras dengan kompetisi yang mengakomodasi seluruh klub. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, PSSI tentunya punya kewajiban untuk mempersiapkan timnas dan juga membela kepentingan klub. Oleh karenanya, kebijakan jeda sementara kompetisi selama Piala Asia U23 adalah sebuah langkah serta solusi yang terbaik. Ujar Erick Thohir ditulis dari situs resmi PSSI. Sebelumnya, beberapa klub memang sempat mengajukan protes mengenai rencana pemanggilan para pemain ke skuad Timnas Indonesia U23 di tengah BRI Liga 1 yang memasuki fase krusial. Erick Thohir pun menyebut keputusan penghentian sementara BRI Liga 1 ini sebagai jawaban atas hal tersebut, dan ia tak mau ada klub yang dirugikan. Karena PSSI paham di saat yang sama klub sedang dihadapkan pada agenda yang sangat ketat. Saat ini jeda sementara kompetisi adalah solusi terbaik demi perlakuan yang sama. Dan Erick pun berharap dengan liga dijeda, maka pelatih Sinteyong bisa memanggil skuad terbaiknya. Dengan skuad terbaik yang ada, momentum Timnas Indonesia yang sedang sangat baik pun bisa terjaga. Drama jersey Timnas, aksi boykot, saling sindir sampai dirujak netizen. Drama jersey Timnas Indonesia bak memiliki episode yang panjang. Saking panjangnya, sampai-sampai populer di media sosial X. Sejak dirilis pada 18 Maret yang lalu, penggemar sepak bola di tanah air seperti tak berhenti dibuat penasaran dengan polemik yang terjadi. Yang terbaru, muncul gerakan boykot yang diutarakan pengguna media sosial netizen. Ini bermula ketika desainer jersey Timnas, Ernanda Putra, membuat pernyataan kontroversial kepada Justinus Laksana melalui akun X pribadinya di @ernandaputra. Ernanda seakan tak terima dan langsung melayangkan cuitan-cuitan tersebut. Justin yang gue tahu cuma Justin Hubner, Timberlake, dan juga Bieber. Siapalah dia tiba-tiba ngomongin desain? Udahlah om, lo urus aja hidupmu sendiri. Namanya juga komentator, kerjaannya ya cari panggung. Kalau enggak, ya enggak makan dong besoknya. Cuitan Ernanda Putra yang diduga menyindir kritikan Coach Justin dikutip dari akun X @ernandaputra. Tak tinggal diam, Coach Justin pun lantas membalas sindiran Ernanda Putra tersebut melalui akun media sosial X pribadinya @coachjustinl. Sorry, gue baru bangun. Jadi gini bro, @ernanda putra. Wajar Anda gak kenal saya, karena saya hanya rakyat jelata. Saya tahu Anda dari Twitter. Karena Anda diinjek-injek sama warga Twitter, pastinya Anda orang top. Yang saya dan teman-teman saya lakukan hanya memberikan pendapat tentang jersey Anda. Jika Anda nggak bisa terima pendapat yang berbeda, that's fine. Anda mau ngomong apa tentang saya juga hak Anda. Seperti kami pun memiliki hak untuk berpendapat tentang desain jersey Anda yang sangat pasaran banget. Mayoritas netizen pun sama dengan kami. Mungkin Anda desainer top dunia, tapi gak kelihatan sama sekali dengan desain jersey Anda. Itu aja. Belajarlah menerima pendapat yang berbeda bro, @ernandaputra.